Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripa Musyaropah dengan NPM 222121040. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari resum materi mengenai evaluasi keterampilan berbicara di sekolah dari berbagai jurnal yang telah saya baca dan bersumber dari Akademia Edu, Google Scholar, dan ChatGPT. Evaluasi keterampilan berbicara merupakan evaluasi yang rumit untuk dilaksanakan apabila dibandingkan dengan evaluasi keterampilan berbahasa yang lainnya. Hal ini disebabkan pajanan berbicara yang cepat hilang, sehingga diperlukan banyak waktu untuk melakukan evaluasi keterampilan berbicara. Karena yang dinilai yaitu proses berbicaranya, bukan pengetahuan tentang berbicaranya. Untuk melaksanakan evaluasi keterampilan berbicara, perlu diketahui hal-hal yang penting yang berkaitan dengan pengertian keterampilan berbicara, pembelajaran keterampilan berbicara, evaluasi keterampilan berbicara, sasaran evaluasi keterampilan berbicara, teknik evaluasi, penskoran dalam evaluasi, serta perencanaan dan pelaksanaan evaluasi keterampilan berbicara. Evaluasi keterampilan berbicara di sekolah penting untuk melihat sejauh mana kemampuan siswa dalam berkomunikasi secara efektif yang meyakinkan. Adapun beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keterampilan berbicara di sekolah. Yang pertama yaitu presentasi lisan. Siswa dapat diminta untuk melaksanakan presentasi lisan di depan kelas ataupun kelompok kecil. Evaluasi dapat dilakukan berdasarkan kemampuan siswa dalam menyampaikan pesan dengan jelas, menggunakan bahasa tubuh yang tepat, dan mempertahankan kontak mata dengan pendengar. Nah, selanjutnya yaitu diskusi kelompok. Siswa dapat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam diskusi kelompok mengenai topik yang relevan. Evaluasi yang dapat dilakukan berdasarkan kemampuan siswa dalam menyumbangkan gagasan, mendengarkan dengan baik, dan memberikan argumen yang persuasif. Selanjutnya itu debat. Siswa dapat diikutsertakan dalam debat untuk mengembangkan keterampilan berbicara yang persuasif dan pemikiran kritis. Evaluasi dapat dilakukan berdasarkan kemampuan siswa dalam menyusun argumen, merespon pertanyaan dengan tepat, dan mempengaruhi pendapat orang lain melalui retorika yang baik. Selanjutnya yaitu pidato atau ceramah. Siswa dapat diminta untuk menyampaikan pidato atau ceramah mengenai topik tertentu. Evaluasi dapat dilakukan berdasarkan kemampuan siswa dalam menyusun pesan yang terstruktur dengan menggunakan ragam bahasa yang tepat, dengan mengatur suara serta intonasi yang baik. Dalam setiap evaluasi, penting untuk memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa agar mereka dapat terus memperbaiki keterampilan berbicara mereka. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan berbagai aspek keterampilan berbicara, seperti isi, struktur, gaya bicara, dan kemampuan beradaptasi dengan audiens yang berbeda. Adapun aspek yang bisa menjadi fokus dalam evaluasi keterampilan berbicara di sekolah. Yang pertama itu penggunaan bahasa. Nah, dengan menggunakan kosakata yang sesuai dengan konteks, pemilihan gaya bahasa yang sesuai dengan tujuan komunikasi, serta struktur kalimat dan tata bahasa yang baik. Yang kedua yaitu pengucapan dan artikulasi. Memperhatikan kemampuan siswa dalam mengucapkan kata-kata dengan jelas, intonasi yang tepat, serta kecepatan ritme bicara yang mudah dipahami oleh pendengar. Selanjutnya yaitu gaya berbicara. Evaluasi dapat mencakup penilaian terhadap gaya bicara siswa, termasuk penggunaan bahasa tubuh, kontak mata, dan ekspresi wajah. Selanjutnya itu kemampuan merespon. Selain keterampilan berbicara, perhatikan juga kemampuan siswa dalam merespon pertanyaan ataupun tanggapan dari pendengar. Nah, evaluasi dapat meliputi kemampuan siswa dalam memberikan jawaban yang relevan, merespon secara efektif terhadap pertanyaan ataupun masukan, serta kemampuan mendengarkan dengan baik. Yang kelima yaitu penguasaan teknik presentasi. Apabila siswa dilakukan untuk melaksanakan presentasi ataupun pidato, evaluasi dapat mencakup kemampuan siswa dalam menggunakan alat bantu presentasi seperti slide PowerPoint ataupun visual yang lainnya, dengan memanfaatkan teknologi ataupun properti yang lainnya agar memperkuat pesan yang disampaikan.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.